Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah 3 tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai. Sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kan'an, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya. Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah? Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua? Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kan'an yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batnail bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan.
Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan 2 anak kembar, yaitu Ish dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran 2 putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju. Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau. Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun, sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam, dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.